Laporan Praktikum Morfologi Akar Fajar Sandi Pratama 2404/16 Dosen Pengampau Salmiati M. PD PH dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Morfologi tumbuhan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari organ tubuh tumbuhan, baik bagiannya, bentuk ataupun fungsinya. Secara umum, tumbuhan memiliki 3 organ dasar yaitu akar, batang, dan daun. Setiaji, tahun 2009. Struktur akar terdiri dari beberapa bagian utama yang masing-masing memiliki fungsi tertentu dalam mendukung kehidupan tumbuhan. Bagian paling ujung akar adalah tudung akar kaliptra yang berfungsi melindungi ujung akar saat menembus tanah. Di belakangnya terdapat meristem akar yang terdiri dari sel-sel yang aktif, membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan panjang akar. Di atas zona meristem adalah zona pemanjangan, di mana sel-sel memanjang dan menyebabkan akar tumbuh lebih dalam ke dalam tanah. Selanjutnya, terdapat zona diferensiasi atau maturasi, tempat sel-sel berkembang menjadi jaringan yang lebih spesifik seperti epidermis, korteks, dan jaringan pembuluh. Epidermis berperan sebagai lapisan pelindung dan memiliki rambut-rambut akar yang memperluas peran. Tujuan praktikum, mahasiswa mampu menggambar dan menjelaskan struktur morfologi akar, alat dan bahan. Gambarlah struktur morfologi pada HVS. Hasil dan pembahasan. Akar akasia adalah tipe akar tunggang dengan akar utama yang besar dan kuat serta cabang akar lateral yang menyebar untuk penyerapan air dan nutrisi. Akar ini memiliki rambut-rambut akar untuk meningkatkan area penyerapan dan nodul yang mengandung bakteri pengikat nitrogen. Memungkinkan akasia tumbuh subur di tanah kurang gizi dan bertahan di lingkungan kering. Akar cabai adalah jenis akar serabut yang tumbuh menyebar ke samping dan tidak terlalu dalam. Akar ini berfungsi menyerap air dan nutrisi dari lapisan tanah atas, tempat unsur hara umumnya tersedia. Struktur akar serabut pada cabai membantu tanaman cepat menyerap nutrisi untuk mendukung pertumbuhan dan produksi buah, sehingga cabai membutuhkan penyangga atau tanah yang gembur agar tumbuh optimal. Akar bayam duri adalah akar tunggang yang tumbuh cukup dalam ke dalam tanah. Akar utama yang tebal ini bercabang menjadi akar-akar kecil di sekitarnya yang membantu tanaman menyerap air dan nutrisi dari tanah. Struktur akar yang kuat ini memungkinkan bayam duri bertahan di kondisi tanah kering atau kurang subur, sehingga tanaman ini mudah tumbuh di berbagai jenis lingkungan. Kangkung memiliki akar serabut yang menyebar di permukaan tanah atau air. Pada kangkung darat, akarnya tumbuh di tanah gembun, sedangkan pada kangkung air, akarnya mengambang dan menyerap oksigen dari air. Akar serabut ini membantu kangkung menyerap air dan nutrisi dengan cepat, mendukung pertumbuhannya. Jagung memiliki akar serabut yang kuat dan tumbuh menyebar ke segala arah di dekat permukaan tanah. Selain itu, jagung memiliki akar adventif atau akar tunjang yang muncul dari pangkal batang untuk menambah stabilitas, terutama pada tanaman yang tinggi. Struktur akar ini membantu jagung menyerap air dan nutrisi secara efisien, serta menopang tanaman agar tidak mudah roboh. Kesimpulan, struktur akar pada tanaman berbeda sesuai kebutuhan. Tanaman dengan akar tunggang, seperti bayam duri, menyerap air dari tanah dalam, sementara tanaman berakar serabut, seperti cabai dan kangkung, menyebar di permukaan tanah untuk penyerapan cepat. Jagung memiliki akar serabut dengan akar adventif untuk menambah stabilitas. Setiap jenis akar berfungsi menyesuaikan dengan lingkungan tumbuhnya. Daftar pustaka. Terima kasih.